أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. فاتقوا الله أيها الناس، واستجيبوا لنداء الرحمن في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قوله الآخر نادى الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله واعلموا أن التقوى خير الزاد في هذه الحياة الدنيا استعدادا للحياة الآخرة، فتزودوا به كما أمرنا تبارك وتعالى في قوله: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوه حيثما كنتم لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق الله العظيم. عباد الله، jamaah Jumat rahimakumullah, belum terlalu lama kita meninggalkan bulan Ramadan dengan segala aktivitas ibadah, baik siyam maupun qiyam. Belum terlalu lama kita mendengarkan wejangan, nasihat, tausiah, mawa'iz, peringatan dari para doa atau para da'i, para ulama kita yang kita hadirkan hampir setiap malam untuk memasukkan rasa nasihat kepada diri kita agar kita bisa berjalan hidup dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belum begitu lama, ternyata apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tetap saja terjadi tahun ini. Semangat beribadah umat begitu cepat memudar. Ketaatan kepada Allah seperti hilang dengan berakhirnya bulan Ramadan. Masjid-masjid yang penuh sesak di bulan Ramadan kembali di bulan Syawal terlihat lengang. Yang sangat menyedihkan adalah kita biasa-biasa saja menyikapi fenomena yang seperti itu. Padahal kalau kita mau bermuhasabah, merenung, sebenarnya banyak hal yang harus kita pertanyakan, bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri, umat Islam, dengan seluruh komponen, ulama, umat, pemimpinnya, rakyatnya, tokoh masyarakatnya, mestinya bertanya, mengapa hal seperti ini
setiap tahun terjadi. Seperti tidak berbekas ceramah 30 malam, seperti tidak ada pengaruhnya siam dan qiyam sebulan Ramadan. Syawal kembali menunjukkan suasana lengang dan sepi di rumah Allah. Ibadallah, tampaknya kita harus mengevaluasi kembali langkah-langkah yang telah kita buat di dalam berdakwah, tentu bagi para dai dan ulama, di dalam mengelola rumah Allah, tentu bagi para pengurus masjid dimanapun berada. Begitu juga dari sisi strategi oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menggerakkan putaran roda dakwah ini. Itulah yang ingin saya himbau kepada seluruh komponen umat melalui mimbar Jumat ini. Bermuhasabahlah, merenunglah. Jangan nyaman saja melihat situasi seperti itu. Kenapa? Karena tantangan yang hadir di hadapan kita umat Islam, apalagi di hadapan generasi muda kita, tidak semakin menurun. Mestinya pertahanan kita semakin kokoh, semangat kedekatan kepada Allah semakin bertambah, keteguhan kita berpegang kepada syariat Allah semakin kuat di saat kita menghadapi gempuran berbagai macam pengerusakan akidah, moral atau akhlak, bahkan tidak sedikit kesesatan dan penyesatan yang bertebaran di tengah masyarakat. Kaum muslimin, melalui khutbah singkat ini saya mengingatkan kita semua dengan dua ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun yang merupakan ciri khas dari orang-orang yang beriman menurut firman Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam ayat 60 dan ayat 61 dari surat itu. Bunyinya, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan. Artinya orang-orang yang telah berbuat, yang telah menyuguhkan apa yang bisa mereka lakukan di dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka gemetar ketakutan. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka menyadari benar bahwa mereka pasti kembali kepada Tuhan mereka. Kalau kita baca ayat ini dan tidak kita topang misalnya dengan petunjuk dari Nabi, hanya memahami terjemahnya saja, mungkin kita akan seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menganalisa ayat itu dengan nalar beliau, istri Nabi Ummul Mukminin. Orang telah berbuat, telah beramal, telah bekerja, telah menyuguhkan apa yang bisa dia perbuat, tetapi ketakutan. Siapa manusia ini? Apa perbuatannya? Apa yang dia lakukan? Makanya dia takut setelah berbuat sesuatu. Tentu secara sederhana kesimpulan ini orang tidak benar. Kalau tidak, kenapa takut? Kenapa harus gemetar? Nah, kesimpulan sementara seperti itulah yang disuguhkan, dihadapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah istri Rasul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun wa yasrabun al-khamr. Ya Rasulullah, apakah orang yang dimaksud oleh ayat Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 itu, apakah mereka-mereka yang mencurikah,
Mereka-mereka yang berzinakah? Mereka-mereka yang minum khamarkah? Nah, kita tentu memahami logika dari Ummul Mukminin. Kenapa orang berbuat tapi takut? Tentu orang yang salah yang takut. Ketika sadar dia akan kembali kepada Allah, tentu orang yang durhaka. Karena itulah muncul pertanyaan itu. Ahumul ladzina yasruqun. Apakah orang ini mencuri? Apakah mereka berzina? Apakah mereka minum minuman keras? Makanya takut bertemu dengan Allah. Tapi apa jawaban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala la ya binta Abi Bakr, la ya binta Siddiq. Bukan wahai putri Abu Bakar, wahai putri As-Siddiq, bukan. Maknanya Nabi mengatakan bukan orang itu mencuri, bukan orang itu berzina, orang itu bukanlah pemabuk, peminum minuman keras. Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka yang dimaksud oleh Allah dalam ayat 60 surat Al-Mu'minun itu, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang yang telah berbuat tapi hati mereka penuh dengan gemetar ketakutan. Siapa mereka? Alladzina yusallun. Mereka itu adalah orang-orang yang salat. Wa yasumun. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Wa yatasaddaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Walakinnahum yakhafun. Akan tetapi mereka itu dalam keadaan ketakutan. Apa yang mereka takutkan? Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dijelaskan, nahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka itu walaupun telah salat, telah berpuasa, telah bersedekah, ibarat Ramadan, telah melakukan siyam dan qiyam, tetapi mereka takut. Yang mereka takuti apa? Alla yuqbala minhum. Amalan itu tidak diterima dari mereka. Nah, wahai kaum muslimin, rasa seperti inilah yang pudar setelah Ramadan berakhir. Sepertinya ada kepedean, percaya diri yang terlalu over, berlebihan. Mentang-mentang sebulan telah siam, telah qiyam, seperti telah jadi jaminan masuk surga. Sehingga ibadah sesudah Ramadan seperti tidak perlu ditingkatkan lagi. Disinilah letak masalahnya. Para ulama ahli zuhud mengingatkan kita semenjak lama, ayyuhal abidun, wahai orang-orang yang beribadah, kunu bainar raja'i wal khauf. Setelah kamu beramal, beradalah pada posisi harap dan cemas. Jangan harap saja, cemasnya hilang. Jangan cemas saja, harapannya sirna. Tapi dua sikap itu mesti menemani kita setelah beramal. Harap diterima oleh Allah, pertanda kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun yang beramal. Itu husnuzan kita. Tetapi di sisi lain, kita juga harus bermuhasabah. Kita manusia yang tidak luput dari kealpaan, kesalahan, kekurangan. Kita yakin Allah tidak pernah mengingkari janji. Iya, itu iman kita. Tetapi yang kita khawatirkan, apakah kita pantas atau memenuhi syaratkah kita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan itu?
Di sanalah kesangsian kita. Nah, orang yang tetap mempertahankan harap dan cemas, harap diterima oleh Allah, cemas ditolak, orang-orang inilah yang akan bertahan dan istiqamah di dalam ibadah. Kenapa? Karena dia tidak akan merasa ibadahnya yang lalu cukup. Dia akan memanfaatkan waktu yang tersisa, entah berapa lama lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti ajal akan datang tanpa memberitahu kadang kepadanya. Tentu dia akan pergunakan waktu itu semaksimal mungkin. Itulah orang yang sebenar-benar beribadah. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi tadi. Mereka beramal, mereka telah salat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, tetapi mereka khawatir, takut amal mereka ditolak. Nah, kalau begitu sikap seseorang, apakah akan lengang, akan hilang dari dia dari tengah masjid di saat berjamaah? Tidak. Kalau semangat itu yang tumbuh di tengah umat, apakah akan hilang jamaah yang banyak di Ramadan itu ketika Syawal masuk? Tidak. Kenapa? Karena pada ayat 61-nya apa kata Allah? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang punya rasa itu yusari'una, bergegas. Mereka tidak akan menunda-nunda fil khairat, dalam perkara kebaikan. Wahum laha sabiqun, bahkan mereka menjadi pionir, menjadi orang yang terdahulu kalau urusan yang baik. Tidak mungkin orang yang punya rasa itu akan hilang dari masjid setelah Syawal tiba. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, saya mengajak kita semua, hadirkanlah nilai itu kembali supaya setiap tahun kita tidak mengalami suasana seperti sekarang. Ramadan, umat berjubel, berdesak ke rumah-rumah Allah. Syawal tiba, sepi, lengang, beria, bertidak saja imam dengan garin. Apakah tidak malu kita setiap tahun seperti itu juga? Nantilah cerita malu kepada manusia. Apakah kita tidak malu kepada Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang senantiasa memberikan kita rezeki, kalau ketaatan kita terbatas hanya sebulan Ramadan, padahal kita berharap rezeki setiap saat darinya. Renungkanlah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru rabbakum. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la nukallifu nafsan illa wus'aha waladayna kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Raudhah Asy-Syarifah, adalah bahagian dari Masjid Nabawi yang merupakan
bahagian yang sangat afdal untuk orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat. Nabi mengatakan bahwa antara mimbar beliau dan rumah beliau raudhatun min riyadil jannah. Apa yang beliau lihat di raudhah itu? Tali membentang dari tiang ke tiang, terikat dari satu tiang ke tiang lainnya. Waqala, dan beliau bertanya kepada yang hadir, liman hadha, ini punya siapa? Qala, apa jawaban orang yang mendengarkan pertanyaan itu? Li Zainab ya Rasulullah, itu tali Zainab. Zainab siapa? Ya Zainab istri beliau sendiri, Zainab binti Jahsh. Terbentang tali antara tiang di dalam raudhah, di dalam masjid Nabi. Kata Nabi, ini itu apa? Ada yang menjawab, kanat tusalli bil-lail. Zainab ini salat di malam hari. Fa idza fatarat, apabila terasa fisiknya mulai letih, lemah, tidak kuat melanjutkan, ta'allaqat bih. Ia bergantung pada tali itu, berpegangan agar bisa tetap terus melanjutkan salat. Mendengarkan informasi itu, apa keputusan Nabi SAW? Hullu, kata Nabi, hullu, lepaskan tali itu. Kemudian beliau beri petunjuk dalam beberapa riwayat, kata Nabi, falyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah salah seorang kamu kalau salatlah dia di saat kondisi fisiknya segar, bisa melaksanakan. Fa idza fatar, apabila melemah kekuatannya, mungkin mengantuk, mungkin keadaan tertentu, fal tajlis, duduklah dia. Au qa'adat, silahkan dia duduk dahulu. Kalau perlu istirahat dia dahulu. Artinya apa? Innallaha la tamallu, la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kamu bosan. Ingat, inna ahabbal a'mali ilallahi, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa in qalla, yang berkekalan, yang berkelanjutan, yang berketerusan, wa in qalla, meskipun sedikit, kata Nabi. Artinya apa? Syariat tidak banyak sebenarnya menyuruh kita. Hadirlah di solat-solat fardu berjamaah. Sediakanlah waktu yang tidak banyak untuk beribadah. Tidak banyak. Syariat tidak menghabiskan waktu kita. Bahkan Nabi mengatakan, setelah melakukan yang fardu, silakan pilih yang sunnah. Bukan banyaknya yang dicintai oleh Allah, tetapi yang lebih dicintai oleh Allah adalah kekalnya, berketerusannya, berkelanjutannya. Apakah kita tidak malu? Taat hanya sebulan saja, qiyamul lail hanya sebulan saja, berpantang dengan yang haram hanya sebulan saja, padahal Allah berikan setahun 12 bulan. Cobalah merenung, wahai kaum muslimin, kembalilah ke rumah Allah, jadikan masjid ini kembali seperti di bulan-bulan Ramadan. Jangan berulang kali kita gagal di dalam menjalankan misi Ramadan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril mujahidin fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al kalimataka hiyal 'ulya
واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى وإنك أنت خير الناصرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه كثيرا ولذكر أكبر. أقيموا الصلاة.